Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya mendapati handphone Samsung A12 yang mana kasusnya yaitu layarnya tidak tampil Mbak ya. Tapi kayaknya di sini neto layarnya Mbak. Untuk khusus untuk handphone ini Mbak, untuk sahabat dan Mbak Besma, untuk nanti mungkin mau mengganti layar, hati-hati Mbak ya, hati-hati. Nanti akan saya kita coba cas dulu Mbak, apakah ada ampere masuk untuk memastikan konektor casnya. Ada Mbak ya, ampere ada masuk Mbak ya, kira-kira seperti itu. Untuk handphone ini cara mengganti layarnya tidak seperti handphone yang lainnya Mbak ya. Kita harus tes sedetail mungkin, jangan sampai berhubung harga LCD-nya agak lumayan, jadi jangan sampai kita nombok gara-gara ganti LCD Mbak. Oke Mbak, kita bongkar terlebih dahulu Mbak ya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita buka terlebih dahulu ya. Video sedikit agak saya percepat untuk mengurangi durasi Mbak. Kita buka dulu perlahan, hati-hati Mbak. Ada di situ ada sidik jari ya, ada sidik jari dan menggunakan fleksibel, jangan sampai robek, hati-hati. Begini Mbak, ini handphone baik jalur konektor cas sama jalur mic, pembuangan suara dan suaranya sendiri di sini menyatu Mbak. Dalam artian dia tidak ada fleksibelnya, tidak ada, maksudnya fleksibelnya itu menyatu dengan layar yang kita beli tadi. Jadi begini Mbak, kita bongkar terlebih dahulu Mbak ya, sambil lalu Mbak ya. Jadi begini Mbak, untuk tipe handphone yang layarnya seperti ini Mbak, saya tegaskan, sekali lagi, jangan sampai nanti sahabat, teman-teman dan Mbak semua merugi. Oke, mungkin baru, pertanyaannya apakah baru itu bagus? Belum tentu Mbak, belum tentu baru itu bagus, karena satu contoh, dulu saya pernah mendapatkan handphone baru itu kalau tidak salah 12 atau 14 unit ya, itu IMEI-nya bermasalah semua bermasalah, dan terpaksa beliau pun mau apa ya, mau meretur itu. Kebetulan teman itu tokonya besar juga, mau meretur apa ya, terlalu lama begitu, jadi terpaksa saya tulis IMEI secara manual di sama saya, jadi agak meminimalis waktu karena berhubung beliau juga jauh. Jadi kesimpulannya baru itu belum tentu bagus, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kita lepas LCD nya terlebih dahulu Mbak ya, terlebih dahulu kita pakai media setrika, kain dan air Mbak ya, kira-kira begitu Mbak. Nanti kita ganti baru, karena baru itu belum tentu bagus Mbak ya. Yang jelas ini sudah pergantian, yang dari toko saja baru ya, seperti yang saya bilang tadi, ada saya lupa 14 apa 12 unit, saya lupa. Kasusnya IMEI bermasalah, tapi handphone dulu Mbak ya, handphone Cina dulu, bukan handphone Samsung seperti ini. Itu IMEI-nya bermasalah dan tidak ada signal, itu terpaksa harus penulisan manual. Oke Mbak, kita sekarang kita ganti LCD nya. Bisa dilihat Mbak, bisa dilihat, video sedikit saya percepat. Ada dua soket,
yang satu soket layar, yang satu ya soket layar semua, cuman jurusannya yang satu bisa dilihat saya sedikit zoom. Di situ soketnya itu apa ya Mbak ya, soketnya jalur cas itu melewati situ Mbak. Jalur cas itu melewati fleksibel layar juga, baik jalur cas, baik jalur suara, nah, baik jalur mic, kira-kira seperti itu. Kalau speaker yang kecil yang di atas itu tidak lewat situ Mbak, tapi speaker yang di bawah yang buzzer itu melewati situ. Jadi kesimpulannya nanti begini Mbak, kalau mau membeli layar handphone ini, pastikan mengetes, kira-kira seperti itu. Pastikan mengetes di tempat pembelian atau tokonya, jangan sampai merugi, kira-kira seperti itu. Untuk layarnya ini ya kisaran antara 4, 5 sampai 600-an Mbak ya, yang baru Mbak ya. Saya tidak bisa menyebutkan tepatnya berapa karena berbeda, lain tempat, lain daerah, lain toko, berbeda-beda harganya Mbak. Bisa dilihat Mbak ya, jalurnya seperti berikut. Jadi nanti kalau sahabat dan Mbak mau belanja, pastikan membawa pasangannya di bawah ini, soketnya di bawah, pastikan di bawah. Nanti di tokonya, atau membawa kabel tipe C, karena ini kan kabelnya tipe C Mbak. Kalau tapi biasanya kalau di toko ada ya untuk pengetesan cas. Untuk jaga-jaga mending bawa dari rumah. Nanti dibawa dari rumah untuk kabel cas tipe C. Setelah dites di toko, nanti kita tes cas juga, karena di beberapa toko tidak menggaransi, kira-kira seperti itu Mbak. Ada yang keluar dari toko tidak garansi, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kita bawa memang dari rumah, jadi kira-kira seperti itu Mbak. Oke, mungkin layar bagus, layar sentuh bagus, tapi suara, cas, mic apakah bunyi kan tidak tahu Mbak. Tapi nah, dengan membawa seperti itu kita tes casnya, kita tes suaranya keluar apa tidak, terus kita juga tes mic-nya bisa melempar apa tidak. Jangan sampai nanti kita kerja 2 kali ya. Kalau bisa diperbaiki Mbak, kalau tidak bisa, ini fleksibel loh Mbak, kalau putus jalurnya kecil loh. Jadi saya sarankan seperti itu ya buat sahabat dan Mbak semua, jangan sampai kita merugi, berhubung untuk harga LCD-nya pun lumayan Mbak. Jelas kalau sampai nombok wow banyak Mbak ya, kira-kira seperti itu Mbak. Oke, kita pasang untuk bautnya Mbak. Kita pasang, kita lanjut, kita pasang bautnya. Di sini untuk mengurangi layar terkena apa Mbak ya, terkena hentakan atau pijitan atau saya seperti biasa Mbak ya, LCD tidak saya lem terlebih dahulu. Memang benar sudah saya pasang soketnya, tapi untuk ngelemnya nanti di akhir finishing Mbak, atau di finishing di posisi terakhir. Karena apa Mbak, ini waktu menutup itu bisa dilihat Mbak ya, nanti kita sedikit kesusahan kalau layar sudah dilem, mau tidak mau kita waktu menutup kita harus menekan seperti berikut Mbak. Kita pasang dulu untuk ke soket sidik jarinya, baru kita tutup Mbak ya, seperti berikut. Kita pasang dulu Mbak ya. Seandainya layar sudah dilem Mbak ya, seandainya layar sudah dilem, mau tidak mau dalam merekatkan kita harus menekan layar Mbak, kan seperti itu. Yang jadi masalah layar yang saya bukannya seperti berikut Mbak, mau tidak mau kalau sudah dilem kan harus menekan. Tapi kalau belum dilem, kita bisa menekan dengan tulangnya saja, layar ndak usah jadi layar ndak ikut tertekan, jadi miss risiko begitu loh. Karena layar yang model-model begini ndak diminta-minta juga Mbak, karena banyak sudah korban yang mengalami mungkin retak, mungkin malfungsi, mungkin lari-lari, bahkan mungkin blank, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi untuk mengatasi kasus ini bisa melakukan langkah seperti berikut ya. Ini beda orang, beda teknisi, berbeda-beda Mbak ya untuk caranya, tapi saya sarankan ya ambil mana yang baiknya lah, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita sudah tes, sekarang kita tes kalibrasi. Pastikan sebelum dilem bisa dikalibrasi Mbak ya. Untuk ceknya bintang pagar kosong, bintang pagar, kita tes kalibrasi. Pastikan sukses Mbak. Kalau tidak sukses jangan dilanjut Mbak, dipastikan bermasalah layarnya, kira-kira seperti itu. Pastikan nanti setelah kalibrasi kita tes juga untuk suara, perekam,
suaranya keluar apa tidak, bisa merekam apa tidak. Oke Mbak, kita lanjut pengeliman Mbak ya. Bisa merekam apa tidak, terus satu suara perekam ya, satu cas bisa dicas apa tidak, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kita lanjut pengeliman ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pengeliman saya di sini untuk meminimis layar supaya tidak kena pencet atau apa ya dalam memasang tutup belakang ya, seperti ini Mbak. Jadi kalau seperti ini kan sudah aman. Oke, mungkin tidak diminta-minta kalau tulangnya bingkang, kalau sudah dilem mau ndak mau layar ngefek Mbak, karena kena tekanan dari tutup belakang. Tapi kalau begini, posisi begini berarti layar kalau nanti mungkin longgar atau apa, mending kita berikan sedikit banyak lem Mbak, jadi layar itu tidak tertekan. Nah, layar sifat kan kalau layar itu tidak boleh bengkok atau bagaimana Mbak ya. Oke, mungkin bisa dipaksakan, tapi nanti efeknya di belakang Mbak, efeknya di belakang nanti akan Mbak ya, mungkin ke belakangnya tidak baik, mungkin layar sentuhnya ngaco atau bagaimana, kira-kira seperti itu, karena sedikit bengkok, kira-kira seperti itu. Dan untuk setelah dilakukan lem ini saya cukup seperti ini saja untuk mengikat karetnya ya, tidak usah saya pasang penjepit itu. Jadi aman Mbak, jadi layar itu ikut kalau ada mungkin ada rongga atau apa semuanya. Kalau kita dapat kasus yang mungkin tulangnya bingkang, bisa kita lebih baik banyak lem, kira-kira seperti itu. Jangan sampai menekan terus layarnya ikut ke tulang, ikut bengkok tulang, wah itu bahaya Mbak. Oke Mbak, kita tes baik suara, volume, dari volume pengaturan Mbak ya, atau nanti tes juga mic, tes juga cas. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini buat sahabat dan mbak semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya, buat semuanya. Oke, kita tes perekam Mbak, itu bisa ngecas Mbak ya. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan buat sahabat dan mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah bagi, dan khusus buat teman-teman muslim berbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.